Selamat wayah kieu buat sobat cerot semuanya, baik yang ada di alam dunia maupun di akhirat. Apa kabar? Sekali-kali lakukanlah olahraga biar tubuh kalian tetap fit dan sehat. Gak gaya si Ai, mantan pacar saya, yang malas ngapa-ngapain tapi sekalinya pegang HP mutusin aing. Seperti biasa, di sini saya akan merangkumkan sebuah film yang kali ini judulnya Along with the Gods. Menceritakan tentang perjalanan seorang manusia setelah ia meninggal dunia. Benarkah ada angkot atau angkutan umum lain di akhirat sana? Buat kalian yang penasaran, tonton filmnya sampai tamat karena kalian akan temukan jawabannya di akhir film nanti. Saya Andreas Baok, ini dia Along with the Gods. Alkisah, sebuah kebakaran besar terjadi di salah satu gedung bertingkat di Seoul sana. Seorang pemadam bernama Kim Jahong terlihat tengah menggendong seorang anak kecil dan berusaha menyelamatkannya. Namun sayang sekali tali yang mengikatnya harus putus karena terbakar sehingga mereka harus jatuh ke bawah. Di bawah, Jahong nampak senang sekali karena anak kecil yang tadi ia gendong berhasil selamat. Tapi kebahagiaan itu seakan sirna ketika Jahong melihat dua orang pengacara akhirat memberitahu bahwa dia sudah meninggal. Jahong pun tak bisa mengelak lagi ketika dia melihat jasadnya sendiri tengah diriung oleh teman-temannya. Dua pengacara akhirat bernama Lee Do-chon dan Hewon-ma ini juga memberitahu kalau nanti Jahong harus melewati 7 pengadilan agar dia bisa bereinkarnasi lagi ke dunia. Di gerbang akhirat, Jahong bertemu lagi dengan satu pengacara akhirat bernama Gang Lim. Si Gang Lim ini adalah kepala pengacara yang membawahi Do-chon dan juga Hewon-ma. Dia sudah mereinkarnasikan 47 orang sejak 1 abad yang lalu. Maka dia butuh 2 orang lagi untuk direinkarnasikan agar supaya dia juga bisa bereinkarnasi semau yang dia mau. Dan katanya si Gang Lim ini ingin bereinkarnasi menjadi Kuman Chai agar dia bisa diam di WC noongan cewek-cewek yang sedang mandi. Mulia sekali keinginanmu nak ya. Ketika Do-chon memasukkan SIM si Jahong, mereka sangat gembira sekali karena ternyata si Jahong ini termasuk arwah mulia. Maka kesempatan untuk bereinkarnasi pun sangat besar. Singkat cerita, Jahong tiba di tempat pengadilan pertama, yakni pengadilan pembunuhan. Dipimpin oleh Hakim Agung yang sekilas mirip hileud peuteuy, Gang Lim terus menyuruh Jahong untuk tetap tenang. Ternyata meskipun tidak membunuh orang secara langsung, para jaksa penuntut umum akhirat ingin menjatuhi hukuman 5 tahun ngojai di neraka pada Jahong atas kelalaiannya sehingga mengakibatkan satu rekan profesinya tewas. Tak terima kliennya disudutkan, Gang Lim pun memberikan sebuah bukti kalau Jahong sama sekali tak bersalah. Dalam rekaman video terlihat Jahong disuruh rekannya untuk menyelamatkan orang lain terlebih dahulu sebelum menyelamatkan dirinya. Alhasil Jahong bisa menyelamatkan 8 orang lain. Meskipun dia tidak mampu menyelamatkan temannya dikarenakan gedung keburu amburadul. Setelah melihat, menimbang dan sebagainya, akhirnya Hakim hileud peuteuy pun membebaskan Jahong dari segala tuduhan dan berhak masuk ke pengadilan selanjutnya, yakni pengadilan kemalasan. Sambil naik rakit, Jahong ditemani oleh 3 pengacaranya yang juga sama-sama punya kepentingan ingin bereinkarnasi lagi, tapi mereka bisa bereinkarnasi semau yang mereka mau, asalkan mereka bisa mereinkarnasikan 49 orang. Dan Jahong adalah peserta ke-48. Itu berarti butuh 2 orang lagi bagi mereka untuk bisa mewujudkan keinginan mereka itu. Setibanya di pengadilan kemalasan, Lee Do-chon membacakan sebuah riwayat pekerjaan yang dilakukan Jahong semasa hidupnya.
Tidak hanya menyelamatkan bangsa manusia dan jin, Jahong pun sering berbuat baik pada makhluk hidup lain. Dia pernah membubarkan ratusan lebah yang sedang tawuran, pernah menyelamatkan beberapa unta yang kesasar di tengah balong, dan juga menyelamatkan seekor kucing meskipun dia sendiri harus jatuh ke bawah ninggang mobil tetangga. Melihat etos kerja Jahong yang baik membuat Dewi Kemalasan takjub dan berniat tidak akan mempersulit Jahong untuk pergi ke pengadilan selanjutnya. Namun semua itu berubah ketika Jahong ditanya atas dasar apa dirinya melakukan itu. Jahong menjawab demi uang. Karena dinilai tidak ikhlas menolong orang lain, akhirnya Dewi Kemalasan menyuruh jaksa penuntut umum menyeret Jahong ke bawah untuk dihukum bersama pendosa-pendosa Orowodo lainnya. Anjay, itu kayak gilingan tarigu buat bikin pangsit sama cuanki. Ngeri amat ya. Ganglim dan Hewonma turun ke bawah dan memohon hakim untuk melihat cermin karma terlebih dahulu. Jahong bekerja siang dan malam, bahkan di hari libur karena dia benar-benar membutuhkan uang untuk membiayai penyakit rorombehan ibunya dan untuk menyekolahkan adiknya di Universitas Hukum. Atas dasar itu Hakim Kemalasan pun berubah pikiran dan menyatakan Jahong tidak bersalah dan berhak maju ke pengadilan selanjutnya, yakni pengadilan ketidakjujuran. Namun sebelum ke pengadilan selanjutnya, Jahong harus melewati dulu hutan pisau. Tiba-tiba Ganglim melempar Jahong ke sebuah pohon sebagai peringatan agar Jahong dan Docon tidak terus ngobrol masalah cicilan sendal capit yang belum lunas ke warung. Karena Jahong termasuk arwah mulia, Jahong diberi kesempatan untuk bertemu dengan ibunya meskipun dengan cara masuk ke dalam mimpi ibunya. Untuk sampai ke mimpi ibunya, Jahong harus menaiki sebuah perahu dengan kecepatan tinggi. Namun di perjalanan Jahong dan ketiga pengacara akhiratnya mendapat serangan dari para dedemit neraka. Biasanya itu terjadi karena salah satu anggota keluarga ada yang meninggal dan menyimpan dendam pada seseorang. Jahong menganggap mungkin ibunya lah yang telah meninggal karena penyakit rorombehennya susah untuk disembuhkan. Ganglim pergi ke dunia untuk memastikan siapa sebenarnya keluarga Jahong yang telah meninggal. Setelah bertemu dengan Inung si Jahong, dapat dipastikan kalau ternyata yang meninggal itu adalah Kim Sohong, adik dari Jahong. Ganglim pun mengeluarkan pedang bobodoannya untuk menangkap arwah Sohong. Kembali ke akhirat di mana Jahong dan pengacaranya kedatangan Raja Comro dan menyuruh Ganglim untuk segera menangkap arwah pendendam itu secepatnya. Raja Comro ini dulunya adalah Gi-hun, peserta Squid Game. Karena berhasil menjadi juara, akhirnya dia diangkat menjadi kepala hakim di akhirat. Singkat cerita, malam pun cedem, Jahong tiba di pengadilan kebohongan. Dari cermin karma terlihat bahwa Jahong sering membohongi orang melalui sebuah surat.
Tercatat ada 98 surat yang dibuat Jahong, semuanya berdasarkan kebohongan. Atas kelakuannya itu, hakim kebohongan akan menghukum Jahong dengan cara memotong lidahnya. Tapi Gang Lim yang selalu terhubung dengan Dochon melakukan pembelaan dari jarak jauh dan menerangkan bahwa Jahong melakukan kebohongan hanya untuk kebaikan. Ketika insiden digigit babi, dia menuliskan surat untuk ibunya bahwa tangannya hanya digigit embe agar ibunya tidak khawatir dan bisa fokus pada pemulihan penyakitnya. Dia juga menulis surat untuk seorang anak kecil yang ditinggal mati oleh ayahnya. Dia berpura-pura menulis surat seolah-olah surat itu dari ayahnya. Itu dia lakukan agar si anak tak merasa putus asa dan tetap bermain sapintrong seperti anak-anak yang lain. Setelah mengetahui kenyataan yang sebenarnya, akhirnya hakim kebohongan menyatakan bahwa Jahong dibebaskan dari segala tuntutan dan berhak maju ke pengadilan selanjutnya. Ngomong-ngomong, itu kok hakimnya bocil sih? Padahal biar gak ribet, suap aja sama mainan. Atau enggak kasih loli cokor aja. Selesai kan? Gang Lim membuka sebuah portal dan berpura-pura mengabarkan kalau ibu dan adiknya masih hidup agar Jahong merasa tenang ketika menghadapi pengadilan. Sementara itu dia akan mencari tahu penyebab tewasnya Sohong. Setelah memutar waktu, Gang Lim akhirnya mengetahui kalau Sohong tewas akibat tertembak oleh rekannya sendiri ketika dia sedang mengikuti wajib militer. Balik lagi ke akhirat di mana Jahong dan yang lainnya tengah melakukan perjalanan menuju pengadilan ketidakadilan. Namun di perjalanan mereka tiba-tiba dikejutkan oleh dinding-dinding es yang berjatuhan sehingga membuat mereka harus menaiki sebuah keretek. Sambil menaiki keretek, Jahong melintasi pengadilan ketidakadilan dan di sana dia melihat orang-orang dihukum dengan cara dibekukan. Dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang menutupi kebenaran demi kepentingan pribadi. Waduh, tobat! Awas kalian jangan sampai kayak gitu ya. Nanti kalian dibekukan jadi es goyobod baru tahu rasa sih ya. Balik lagi ke insiden Sohong. Bukannya cepat-cepat membawa Sohong ke rumah sakit, Letnan Park dan Dong Yun malah diam-diam mengubur hidup-hidup Sohong untuk menghilangkan jejak. Itu dilakukan Letnan Park karena sebentar lagi dia akan naik jabatan jadi hansip. Dan dia tidak mau ada noda dalam hari pengangkatannya itu. Balik lagi ke akhirat, ketika sedang asik ngobrolin TikTok, Hewon Ma tiba-tiba keceplosan mengatakan kalau akhirat lagi kacau akibat arwah Sohong yang memiliki hawa dendam. Mendengar hal itu, Jahong langsung ngahuleng tak bisa berkata apa-apa. Dan keretek yang mereka tumpangi tiba-tiba oleng sehingga membuat Dochon dan Hewon Ma harus gugulantungan. Jahong yang memang seorang pemadam, jadi dia sudah terbiasa dengan peristiwa-peristiwa seperti ini. Dochon dan Hewon Ma pun menjadi malaikat pertama yang ditolong Jahong di akhirat. Gokil anjing, malaikat ditolong sama jelema, emang keren nih filmnya. Perbedaan pendapat terjadi ketika Hewon Ma mendatangi Gang Lim yang sudah menemukan jasad Sohong. Hewon Ma ingin Gang Lim membakar jasad Sohong agar tidak membuat kacau akhirat. Tapi Gang Lim menolak karena dia ingin Sohong dimakamkan secara baik-baik. Akhirnya Hewon Ma pun mengalah dan membiarkan Gang Lim untuk mencari arwah Sohong. Balik lagi ke si Jahong yang kali ini dia masuk ke pengadilan selanjutnya, yakni pengadilan pengkhianatan. Di tempat ini diperuntukkan untuk orang-orang yang mengkhianati pasangannya. Tuh, dengekeun sia. Namun karena si Jahong ini semasa hidupnya mempunyai gelar jomblo sejati,
Telaku-laku akhirnya dia bisa bebas untuk melewati sidang ini. Hikmah untuk para jomblo ini mah ya, hidup jomblo. Kita ke si Ganglim lagi yang terus mengejar arwah Sohong. Sempat diikat dengan tali rapia yang dikeluarkan Ganglim, namun Sohong kekeh tidak mau menuruti perintah dari Ganglim. Melihat Dong Yun terus dihinggapi rasa bersalah dan nekat akan bunuh diri, akhirnya Sohong meminta bantuan Ganglim untuk menyelamatkannya, dan sebagai imbalannya Sohong akan menuruti semua kemauan dari Ganglim. Sementara itu Jahong dan dua pengacaranya masuk ke lubang hisap untuk melakukan sidang pengadilan kekerasan. Dipimpin hakim bernama Bah Apud, Jahong terbukti melakukan kekerasan terhadap adiknya Sohong yang kala itu mengalami gizi buruk. Ditambah lagi sampai hari ini Jahong tidak pernah meminta maaf dan malah kabur dari rumah. Sehingga membuat Bah Apud memutuskan untuk menghukum Jahong. Namun Ganglim yang saat itu masih terhubung dengan Hewonma dan Docon mengusulkan untuk menggunakan sidang gabungan, meskipun sebenarnya sidang gabungan ini akan membahayakan bagi ketiga pengacara akhirat ini. Kalau Jahong terbukti bersalah di pengadilan terakhir, maka tidak hanya Jahong yang dihukum, melainkan ketiga pengacaranya ini juga akan kehilangan hak istimewa di akhirat. Mereka pun akhirnya pergi untuk melakukan perjalanan sidang terakhir dan melewati gurun keabadian. Dari masa lalu Jahong, Docon mengetahui kalau ternyata Jahong juga sempat akan membunuh ibunya dengan bantal. Astagfirullah, eling atuh Arisia Jahong. Tidak hanya mau membunuh ibunya, Jahong juga mengaku kalau dia ingin sekali membunuh adik dan dirinya sendiri karena merasa frustasi, hutang kesana kemari dari Bang Miun sampai Bang Emok, semuanya diajukan tapi penyakit rombehan ibunya gak sembuh. Di satu sisi ibunya Jahong menerobos barak dan meminta Letnan Pak untuk bertanggung jawab atas hilangnya Sohong. Namun bukannya bicara baik-baik, Letnan Pak malah mendorong ibunya si Sohong hingga pingsan. Goblok, kolot eta teh euy, pamali sia yang dikutuk jadi batu asahan. Hal itu membuat Sohong marah dan arwah jahatnya kembali muncul hese dicarek. Perilaku Sohong yang kembali menjadi arwah pendendam berpengaruh pada perjalanan kakaknya Jahong di akhirat. Jahong pun diserang oleh para dedemit maupun partikel-partikel yang ada di akhirat.
Gangli mencoba menyadarkan Sohong kalau dia masih saja jadi arwah pendendam, maka perjalanan kakaknya untuk bereinkarnasi akan terhambat. Sohong pun melunak dan Jahong tiba di pengadilan terakhir, yakni pengadilan kekeluargaan. Di sana Jahong kembali bertemu dengan Raja Chomro, ketua dari para hakim akhirat. Raja Chomro sempat memutar video dari cermin karma sebelum memutuskan apakah Jahong bersalah atau tidak. Ternyata ketika Jahong mencoba untuk membunuh ibunya sama sekali tidak tidur dan benar-benar mengetahuinya. Si ibu malah berpikir kalau dirinya mati, maka anak-anaknya tidak akan memiliki beban lagi dan bisa hidup bahagia. 15 tahun sejak Jahong pergi dari rumah, ibunya selalu mengharapkan Jahong pulang ke rumah. Namun Jahong yang merasa malu malah tidak pulang-pulang dan hanya menitipkan uang saja untuk keperluan ibu dan adiknya sekolah. Kedua jaksa menuntut Hakim Chomro untuk menghukum Jahong seberat-beratnya. Namun tiba-tiba terdengar suara Sohong di dalam cermin karma. Rupanya Sohong masuk ke dalam mimpi ibunya lengkap dengan pakaian hakimnya. Dia menyuruh ibunya untuk tidak lagi mencarinya ke barak karena dia sudah menjadi seorang hakim, meskipun pastinya dia menjadi hakim di surga. Itu perumpamaan yang dikatakan Sohong pada ibunya sebagai ganti bahwa dia sudah meninggal. Sohong juga bercerita tentang kejadian Jahong yang akan membunuh ibunya. Ibunya malah menangis dan dia sudah memaafkan dan melupakan kejadian waktu itu. Justru dia merasa bersalah karena merasa itu adalah salahnya karena tidak bisa membahagiakan kedua anaknya. Semua orang yang melihat momen itu merasa tersentuh dan meneteskan air mata. Singkat cerita, Raja Chomro pun memutuskan Jahong tidak bersalah karena kesalahan yang sudah dimaafkan di dunia tidak bisa dihisab di akhirat. Jahong pun akhirnya dipersilahkan untuk bereinkarnasi kembali ke dunia. Sementara itu Ganglim akan membuat Sohong menjadi arwah ke-49 untuk direinkarnasikannya. Ganglim juga memberikan barang yang dulu Jahong ingin berikan pada ibunya. Barang itu ternyata sebuah citel untuk ngaliwet dan sebuah surat terakhir tentunya. Kini Ganglim dan dua asistennya akan mendampingi Sohong dalam menghadapi sidang kematiannya. Tapi terlebih dahulu mereka dihadang oleh para dedemit akhirat. 알 수가 없다니까? Ganglim terlihat kewalahan ketika menghadapi para iblis-iblis akhirat yang menghambat perjalanannya dalam mereinkarnasikan arwah Sohong. Namun tak lama setelah itu, tiba-tiba kepala hakim Raja Chomro hadir beserta dua jaksa penuntut umum untuk menghakimi si Sohong. Namun dua jaksa penuntut umum bernama Jena Jeni ini terlebih dahulu menuduh Ganglim dan dua bawahannya telah melakukan pelanggaran karena telah ikut campur dalam urusan keduniawian dan juga membawa arwah penasaran untuk melakukan persidangan. Menurut pasal 33 ayat 6 menerangkan bahwa arwah penasaran yang memiliki dendam tidak berhak melakukan persidangan, bahkan arwahnya harus dimusnahkan. Seperti yang sama-sama kita ketahui di part pertama, Sohong ini merupakan arwah penasaran yang pernah memiliki dendam pada rekannya yakni Sersan Pak. Namun Ganglim memiliki sebuah catatan yang meyakinkannya bahwa Sohong sebenarnya adalah arwah mulia yang mati karena sengaja dibunuh. Seakan sependapat dengan dua jaksa penuntut umum, Raja Chomro pun seolah-olah menyudutkan Ganglim yang terlalu ikut campur masalah keduniawian dan membawa Sohong ke persidangan.
Padahal jelas-jelas Su Hong ini adalah arwah terpiral karena membuat kekacauan di dunia dan akhirat. Wow! Ternyata di akhirat juga ada istilah arwah terpiral. Hebat ya. Dua jaksa penuntut umum ini yakin kalau Su Hong mati karena ketidaksengajaan. Sedangkan Gang Lim meyakini kalau Su Hong mati karena dibunuh. Dua jaksa ini mempertaruhkan kepalanya untuk dibalado jika mereka salah. Sedangkan Gang Lim, Do Chon, dan Hewon-ma akan mempertaruhkan jabatannya dan juga hak istimewa reinkarnasi jika mereka gagal membuktikan bahwa Su Hong mati karena sengaja dibunuh. Raja Chomro akan mengabulkan permintaan Gang Lim, yakni memberikan pengadilan istimewa pada Su Hong sebagai arwah mulia tapi dengan satu syarat, yaitu dalam kurun waktu 49 hari, Gang Lim dan dua bawahannya harus membawa arwah seorang aki-aki bernama Hur Chon Sam. Hur Chon Sam ini sebenarnya bisa melihat para petugas akhirat karena memang umurnya sudah melebihi batas waktu. Namun ketika para malaikat pencabut nyawa akan mencabutnya, mereka selalu tidak berhasil dikarenakan ada dewa rumah yang menjaganya, yaitu Sung Yu. Ya Allah, manis banget senyumnya si Sung Yu ini ya. Lucu, kayak bayi lohan. Sung Yu ini wujud aslinya adalah sebuah guci, namun ia selalu menampakkan diri sebagai manusia dan selalu membantu keluarga aki-aki itu. Akhirnya para pengacara ini memutuskan untuk membagi tugas. Hewon-ma dan Do Chon pergi ke dunia untuk mencabut nyawa Hur Chon Sam, sedangkan Gang Lim akan menemani Su Hong dalam menjalankan persidangan. Kita langsung terbang ke dunia di mana Hyun Dong tak sengaja membaca sebuah tulisan yang tidak pantas dibaca untuk seorang anak kecil. Tulisannya seperti ini kalau kalian ngerti ya. Ada wasit goblok, terus gancet yuk dan banyak lagi yang lainnya. Akhirnya Sung Ju pun merubah tulisan itu dengan sebuah gambar. Ketika sedang melukis, Hewon-ma dan Do Chon juga sudah berada di sana. Dan di sini fakta lain juga terungkap, ternyata si Sung Ju ini dulunya adalah seorang tukang aduk kerajaan. Maka tak heran kalau dia bisa merubah tempat kumuh ini menjadi tempat yang indah. Balik ke akhirat di mana Gang Lim membacakan sebuah pasal yang berbunyi, seorang arwah mulia yang mencurigai kematian yang mencurigakan bisa memilih untuk menerima peradilan di alam akhirat. Namun Raja Chomro kembali meyakinkan Gang Lim tentang keputusannya yang rela mempertaruhkan jabatannya dan siap menerima hukuman jika dia tidak berhasil membuktikan bahwa Su Hong telah mati karena sengaja dibunuh. Di saat Gang Lim sudah mantap dan kekeh dengan keputusannya, Su Hong yang merasa kalau dia ini sarjana hukum malah merasa keberatan karena dia menganggap peradilan akhirat ini tidak adil. Mungkin dia lupa kalau dia sudah modar ya. Balik lagi ke dunia di mana Hewon-ma dan Do Chon tengah bersiap untuk membawa arwah Hur Chon Sam. Do Chon bersiap membacakan mantra penarikan arwah, sedangkan Hewon-ma mencari sebuah guci yang merupakan wujud asli dari dewa rumah Sung Ju. Jika gucinya rusak atau hancur, maka Sung Ju pun akan merasakan nyeri awak. Ketika melihat guci, Hewon-ma pun langsung meminum air yang ada di dalamnya. Tiba-tiba Sung Ju sudah mencekik Do Chon karena berusaha mencabut arwah aki-aki itu. Hewon-ma mengancam Sung Ju agar melepaskan Do Chon. Jika tidak, maka dia akan menghancurkan guci itu. Namun Sung Ju nampak tenang karena guci itu bukanlah perwujudan dirinya, melainkan hanya sebagai tempat buang airnya Hur Chon Sam. Anjing. Lumayanlah anggap we obat panas dalam ya. Sung Ju memang masih terlalu tangguh buat Hewon-ma dan juga Do Chon. Sung Ju mengaku kalau dirinya sangat mengenali mereka berdua. 1000 tahun yang lalu, Sung Ju ternyata pernah menjadi seorang pengacara akhirat yang menemani arwah Do Chon dan juga Hewon-ma. Namun Do Chon dan Hewon-ma tidak mengingatnya karena Raja Chomro telah menghapus ingatan mereka. Sung Ju tidak akan menyerahkan arwah Hur Chon Sam sebelum cucunya masuk SMP. Sung Ju juga akan menahan kartu kematian Hur Chon Sam sampai batas waktu yang dia inginkan.
Kita ke akhirat menemui Gang Lim dan juga Su Hong yang kini sedang berlayar di Sungai Kemalasan. Su Hong protes dan mempertanyakan apakah Gang Lim ini benar-benar pengacara yang berlisensi. Karena Su Hong merasa si Gang Lim ini tidak terlalu terbuka sama dirinya yang sebagai kliennya. Merasa kesal dengan pernyataan Su Hong, Gang Lim pun menyekapnya dan menjadikannya sebagai para belele. 알다시피 나도 사실 1차 합격했어요. 내 말은 그런 의미에선 아니잖아. 나는 차사님 이름도 몰라. 그게 궁금할 뿐. Ternyata itu hanyalah peringatan saja agar Su Hong tidak banyak bacot lagi. Bersamaan dengan itu, Do Chon dan Hewan Ma pun kembali menemui Gang Lim dan menyatakan kalau surat kematian Hur Chon Sam telah hilang. Dewa rumah Sung Ju pun meminta waktu sampai tanggal 10 ketika Hyun Dong masuk sekolah baru dia akan menyerahkan arwah Hur Chon Sam. Kalau tanggal 10 bulan depan berarti tersisa 40 hari lagi. Gang Lim menyuruh dua anak buahnya itu untuk kembali mengawasi Hur Chon Sam dan tentu saja melenyapkan Sung Ju. Hur Chon Sam sendiri kali ini sedang dapat masalah setelah dia ditagih utang oleh para rentenir. Sung Ju berusaha menenangkan para rentenir itu dengan lemah lembut karena dia tidak boleh melakukan kekerasan terhadap manusia. Sung Ju memberitahu kalau semua uang Hur Chon Sam telah dia investasikan untuk kebutuhan cucunya di masa depan. Namun Sung Ju malah dikasih hadiah dan dilemparkan ke dalam sebuah WC. Sialnya lagi kekuatan Sung Ju melemah setelah dia gak sengaja menyentuh yang ada di dalam WC itu. Aduh, nah sekali ya, udah kekuatannya berkurang, tangannya bau lagi. Kita tinggalkan dulu Sung Ju yang tangannya terkena podol. Kita akan menengok dulu Gang Lim yang sedikit menceritakan kisah kematiannya pada Su Hong. Dia bercerita kalau dulu dia mati secara tak sengaja oleh saudara angkatnya ketika dia menjadi seorang jenderal di dinasti Goryeo. Gang Lim sengaja menjadikan Su Hong sebagai umpan ikan betrok agar supaya perahunya melaju dengan cepat. Balik lagi ke dunia, Hewan Ma dan Do Chon memanfaatkan ketidakberdayaan Sung Ju itu untuk membuat kesepakatan. Mereka berdua berjanji akan menyelamatkan Hur Chon Sam dan akan memberikan kehidupan yang layak buat cucunya nanti, asalkan Sung Ju mau menceritakan kisah masa lalu mereka. Tak ada pilihan lain buat Sung Ju selain menyetujui dan membuat kesepakatan meskipun tangannya masih dilumuri dengan 다리를 어떻게 한다고? 생각보다 많이 아파. 알고는 있어야 되니까. 하나둘씩 기어 나와. 어? Masih dengan gegemeun bau podol, Sung Ju menceritakan tentang masa lalu Hewan Ma yang seorang jenderal tangguh dinasti Goryeo. Saking hebatnya si Hewan Ma ini sering disebut dengan sebutan kucing gering, kucing garong putih. Terlebih kebiasaannya yang sering membawa syal bulu kucing. Mendengar bahwa dia seorang jenderal hebat di masa lalunya membuat Hewan Ma sedikit asahan atau sombong. Kembali ke akhirat yang mana Su Hong dan Gang Lim telah sampai di neraka kemalasan. Di sana diperlihatkan banyak sekali orang-orang digiling oleh sebuah alat raksasa seperti alat membuat cuanki dan pangsit. Namun karena Su Hong termasuk arwah mulia, maka Su Hong hanya numpang lewat saja. Sung Ju bercerita bahwa Hur Hyun Dong telah ditinggal mati ibunya sejak kecil dan ditinggalkan ayahnya ke Filipina akibat kalah judi. Sebagai dewa rumah, ia mengaku merasa kasihan melihat nasib Hyun Dong yang hanya diurus oleh seorang aki-aki. Dia mencoba membeli saham obligasi sebesar 100.000 won untuk masa depan Hyun Dong, namun untuk saat ini dia kalah. Tapi dia yakin suatu saat saham obligasinya akan kembali meningkat. Sung Ju mencoba membawa Hyun Dong ke panti asuhan,
Namun pengurus panti itu tak menerimanya sebelum ayah asli si Hyundong memberikan surat kuasa penitipan anak. Namun karena ayah aslinya sudah pergi ke luar negeri, pengurus panti itu pun menyarankan agar kakeknya memberikan sebuah dokumen tentang ketidakmampuannya mengurus cucunya. Setelah melihat Do-chon yang begitu akrab dengan anak-anak yatim piatu, Sung-ju bercerita bahwa tak ada yang berubah dari Do-chon selama 1000 tahun yang lalu. Do-chon adalah pemimpin bagi anak-anak yatim piatu. Dia membawa anak-anak yatim piatu dari desa Jurchen pergi ke hutan untuk menghindari kejaran pasukan Goryeo. 습격을 당한 그날 이후 내 발길이 닿지 않는 깊은 산 속으로 Kembali ke akhirat di mana Gang Lim dan Su-hong sedang siduru di neraka penipuan. Su-hong terus memaksa Gang Lim untuk menceritakan kisah masa lalunya. Jika tidak, maka dia akan melompat ke bawah. Akhirnya Gang Lim pun bercerita mengenai ayahnya terlebih dahulu yang merupakan seorang jenderal pemimpin Goryeo. Dia adalah jenderal yang sangat disegani oleh semua orang. 자신의 뒤를 이어길 바라셨지. 아버지가 이끌던 고려 별무반. Namun setelah pasukan Goryeo menang, ayahnya malah melepaskan semua tawanannya. Dan itu membuat Gang Lim merasa sedikit kecewa. Tak hanya itu, ayahnya pun membuat keputusan yang mengejutkan setelah mengangkat seorang anak yatim piatu dari pihak musuh. Gang Lim kecil dan saudara angkatnya itu sama-sama belajar strategi perang dan bertarung dari ayahnya. Namun Gang Lim melihat ayahnya lebih sayang pada saudaranya itu dibandingkan dirinya. Kembali ke bumi yang mana ibunya Su-hong akan pindah rumah dan mulai berpamitan dengan keluarga Hur-chon-sam. Bersamaan dengan itu, Do-chon dan Haewon-ma pun penasaran dengan asal-muasal pertemuan mereka berdua ketika di dunia. Sung-ju lanjut bercerita bahwa ketika itu Do-chon hampir saja jadi santapan seekor harimau. Namun beruntung Haewon-ma keburu menyelamatkannya. Haewon-ma menyuruh Do-chon untuk memberitahu di mana orang-orang Jurchen bersembunyi karena dia berniat akan menjadikan orang-orang Jurchen itu sebagai santap siangnya. Buset, ngeri amat Raja tega siapa ya. Namun setelah melihat keadaan yang sebenarnya, hati Haewon-ma pun tersentuh dan balik memberi makanan seluruh anak-anak Jurchen. Yah, lumayanlah daging kadal juga ya, yang penting kenyang. Dan lagi-lagi setelah mendengar kisahnya yang dulu, Haewon-ma kembali gede hulu alias sombong. Pengen neke aing mah asli. Tak lama setelah itu, beberapa orang berpakaian hitam mendatangi rumah Tuan Hur. Sung-ju pun kembali tak bisa berbuat apa-apa karena terbentur aturan langit yang tidak memperbolehkan dia terlibat terlalu dalam urusan keduniawian. Haewon-ma yang masih berimajinasi dengan kisah masa lalunya sebagai jenderal perang langsung menghajar mereka dan menyangka orang-orang ini adalah para rentenir yang kembali menagih hutang. Namun ternyata mereka hanyalah orang-orang pemerintah yang disuruh untuk melakukan penggusuran. Kembali ke akhirat di mana Su-hong tiba-tiba teringat pada hewan yang sangat ditakutinya. Hewan itu bernama Congcorang. Entah halusinasi atau bukan, tiba-tiba saja hewan yang ditakuti oleh Su-hong itu muncul dengan tiba-tiba dan sepertinya memburu Su-hong. Gang Lim mencoba membuat lingkaran pelindung agar Su-hong tetap aman. Namun Su-hong tetap saja takut dan malah kabur. Di tempat lain, Do-chon, Haewon-ma dan juga Sung-ju mengantar Hur-chon-sam menemui Komisi Perlindungan Anak agar Hyundong bisa dititipkan di panti asuhan. Mereka bertiga menyuruh Hur-chon-sam untuk pura-pura tuli agar nantinya aki-aki ini dianggap tidak layak untuk mengurus Hyundong. Namun ternyata KPAI Korea ini mengetahui kalau Hur-chon-sam hanya pura-pura tuli. Akhirnya si orang KPAI itu menyarankan agar sebaiknya Hyundong diadopsi oleh orang asing saja karena di Korea hanya memperbolehkan mengadopsi jika anak yang diadopsi masih dalam keadaan orok berem. Melanjutkan situasi Su-hong di akhirat yang terus-terusan dikejar oleh banyak sekali congcorang. Gang Lim pun kembali mengeluarkan lingkaran pelindung, namun tiba-tiba saja dari dalam tanah
muncul sosok buaya buntung dan berhasil menelan mereka berdua. Sungju berusaha meyakinkan Tuan Hur agar Hyundong diadopsi oleh orang asing saja. Namun Hur Chonsam malah memarahi Sungju. Tidak hanya memarahi Sungju, Tuan Hur juga menampar si Haewonma hingga membuat dia mengeluarkan jurus pamacannya. Pamacan! Namun di luar dugaan, Hur Chonsam ini tak merasa takut sedikit pun, malah balik menyiksa si Haewonma. Hah, ngelawan sama orang tua sih ya. Dikutuk jadi marmot baru tahu rasa sih ya. Dalam perut buaya buntung itu, Gang Lim menanyakan tentang Letnan Park dan Dong Yun yang telah mengkhianati Su Hong. Namun Su Hong meyakini kalau mereka bukanlah tipe orang berkhianat. Su Hong juga mengatakan kalau mereka tahu bahwa dia masih hidup, maka insya Allah mereka tidaklah akan mengubur dirinya hidup-hidup. Bicara mengenai pengkhianatan, Gang Lim langsung teringat ketika dia merasa dikhianati oleh ayahnya. Sehari sebelum perang dimulai dengan desa Jurchen, Gang Lim menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa ayahnya telah memilih saudara angkatnya untuk menjadi pemimpin di medan perang. Saudara angkatnya itu sempat menolak karena menurutnya Gang Lim lebih pantas daripada dirinya. Ayahnya berkata bahwa sebenarnya siapapun yang memimpin, kemenangan pastilah akan menjadi milik Goryeo. Namun jika Gang Lim yang memimpin, maka akan banyak korban yang berjatuhan dari pihak Goryeo dan dia tidak bisa menerima itu. Cerita belum usai, namun si buaya buntung itu malah memuntahkan mereka berdua ke neraka pengkhianatan. Setelah itu, Gang Lim melanjutkan dongeng masa lalunya. Perkiraan ayahnya si Gang Lim ini ternyata salah. Goryeo mengalami kekalahan dengan hampir 50.000 pasukan tewas, termasuk ayah si Gang Lim sendiri. Kemudian istana menunjuknya sebagai pemimpin untuk mempertahankan benteng. Su Hong mencoba menebak tentang tugas pertama Gang Lim sebagai pemimpin, yakni memindahkan tugas saudaranya ke daerah yang lebih berbahaya. Sementara itu di bumi, Haewonma masih mengolok-olok Sungju tentang kegagalannya main saham. Sungju adalah seorang dewa pertama yang main saham obligasi di dunia manusia. Gokil pisan ya. Dochon bertanya pada Sungju apakah dulu dirinya pernah pergi ke selatan. Sungju menjawab bahwa dulu Dochon nekat pergi ke selatan meskipun hal itu dilarang oleh Haewonma. Haewonma melarang karena di selatan masih terjadi peperangan. Namun karena anak asuhnya ada yang sakit, Dochon terpaksa pergi untuk mencari obat-obatan. Haewonma yang banyak sekali membantu Dochon membuat Dochon menaruh hormat dan kekaguman pada Haewonma. Setelah itu Haewonma jadi penasaran tentang orang yang mengutusnya pergi ke selatan, padahal tempat itu sangatlah berbahaya. Dari raut wajah Sungju terlihat bahwa sebenarnya dia tidak mau mengatakannya. Namun karena Haewonma memaksa, dia pun meneruskan ceritanya. Haewonma diutus ke selatan oleh seseorang yang bernama Milgnag. Di kisah masa lalu itu juga Haewonma bertanya pada Dochon tentang orang tua Dochon. Dochon menjawab bahwa orang tuanya telah tewas oleh seseorang yang sering disebut sebagai prajurit kucing garong putih. My God, itu berarti orang yang membunuh orang tua Dochon itu adalah Haewonma. Anjing, teu nyangka ya. Haewonma yang mendengar kenyataan itu langsung pergi pura-pura ke WC pengen karena merasa malu pada Dochon. Dochon pun mulai hilang respek pada Haewonma setelah mengetahui kalau ternyata Haewonma lah yang telah membunuh orang tuanya. Dochon marah karena selama ini Haewonma tidak pernah meminta maaf kepadanya. Sungju pun kembali memanggil mereka berdua dan akan melanjutkan kisah pewayangan mereka. Ketika Haewonma melihat anak-anak yatim piatu di desa Jurchen, maka saat itu pula lah dia selalu merasa bersalah namun tidak punya keberanian untuk meminta maaf. Sambil menghadiri sidang perwalian Hyundong, Sungjung pun sedikit demi sedikit terus menceritakan kisah masa lalu Dochon dan juga Haewonma. Haewonma mengajarkan Dochon cara berburu bagong yang baik karena dia sadar bahwa tak selamanya dia akan terus berada di sisi anak-anak Jurchen. Karena sering membantu anak-anak Jurchen, Haewonma malah melupakan tugasnya sebagai penjaga perbatasan sehingga banyak anak buahnya yang tewas.
Hewanma pun sering membagi sebagian jatah sembako untuk anak-anak Jurchen, walaupun itu perbuatan yang bisa disebut dengan mengkhianati negara karena telah memberikan makanan pada musuh. Beralih ke akhirat di mana Su Hong dan Gang Lim telah sampai di neraka ketidakadilan. Dua jaksa penuntut umum langsung membacakan tuntutannya. Su Hong tidak menerima kematiannya sebagai kematian yang tidak disengaja dan menjadi arwah penasaran sehingga mengacaukan dunia dan akhirat. Jaksa penuntut umum ingin Su Hong dihukum dibekukan menjadi es cincau selama 500 tahun. Gang Lim sebagai pengacara tentu saja merasa keberatan dengan tuduhan itu. Ia berkilah bahwa kliennya dibunuh secara tidak adil. Jika kematiannya adalah alasan dia menjadi arwah penasaran, maka dakwaannya di pengadilan ini juga tidak layak. Dikarenakan cermin karma lagi diperbaiki di bengkel, Gang Lim pun mengusulkan agar dia bisa menghadirkan saksi kunci atas kasus Su Hong ini. Tinggalkan dulu peradilan, kita ke Hewonma dan Sungju yang melihat para petugas penggusuran rumah tengah menuju rumah Hur Chon Sam. Ketika sampai rumah ternyata benar saja keadaan sudah amburadul dan Tuan Hur nampak tergeletak. Tidak hanya Tuan Hur, Songju pun gak puguh-puguh langsung leles dan terjatuh. Pas dicek ternyata guci yang menjadi perwujudannya telah dirusak. Kembali ke pengadilan yang kali ini Dong Yun dipanggil untuk menjadi saksi peristiwa tewasnya Su Hong. Dong Yun membenarkan bahwa dia telah menembak Su Hong secara tidak sengaja. Namun Gang Lim ingin Dong Yun mengaku kalau sebenarnya Dong Yun mengetahui bahwasannya ketika Su Hong mau dikubur, sebenarnya Su Hong masih dalam keadaan hidup dan sebenarnya bisa untuk diselamatkan. Su Hong menyuruh Dong Yun untuk mengatakan tidak tahu karena dia sangat mempercayai Dong Yun. Namun karena terlalu arogan, akhirnya hakim ketidakadilan mengurung Su Hong di sebuah kotak amal yang terus diisi air. Belum sempat mengatakan yang sebenarnya, arwah Dong Yun keburu lenyap karena Dong Yun tengah mengalami sakaratul maut di rumah sakit. Di tempat lain, Do Chon sedikit demi sedikit memperbaiki guci perwujudan Sungju yang telah rusak. Coba atuh disol ke tukang sol sepatu ya, siapa tahu jadi bagus lagi. Kembali ke akhirat di mana Su Hong kini sudah menjadi es batu. Salah satu jaksa penuntut umum terpaksa dibekukan karena dia terlalu rewel dan terus memaksa hakim untuk meneruskan hukuman. Gang Lim mengatakan kalau kejahatan Su Hong belum terbukti dan meminta hakim untuk memberikan kesempatan. Akhirnya hakim melepaskan Su Hong dan menyuruh Su Hong untuk diadili di peradilan selanjutnya karena saksi yang mati saat di persidangan tidak akan mendapatkan bukti apa-apa. Sungju kembali bercerita tentang sosok Milgnag, pemimpin dari kaum Goryeo yang mengetahui kalau ternyata saudara angkatnya telah mengkhianati negaranya. Dia membantai semua anak buah Hewonma termasuk Hewonma sendiri. 내 놈이 오랑캐에게 그 없어진 쌀알의 개수만큼 내 뼈를 Yondong yang sama-sama mendengar cerita itu menuliskan kata Milgnag di bukunya dan menyebut Milgnag sebagai orang yang sangat jahat. Lanjut Hewonma dikirim ke tengah hutan dengan tujuan akan dijadikan santapan kawanan serigala. Namun Hewonma tak pasrah begitu saja karena dia masih bisa melawan meskipun hanya dengan menggunakan kaki saja. Nyingkah sia ya. Begitulah kata-kata si Hewonma ketika dia menendang para serigala itu. Shin berpindah ke si Su Hong yang sudah berada di pengadilan kekerasan. Gang Lim meminta hakim untuk menghadirkan saksi kunci lain di persidangan ini, termasuk Raja Combro. Dan Gang Lim bersedia kehilangan hak istimewanya sebagai seorang pengacara akhirat jika Su Hong masih terbukti bersalah. Kembali ke cerita Hewonma yang berhasil meloloskan diri dari kepungan serigala meskipun anak buahnya harus tewas juga. Dia membawa mayat anak buahnya ke tempat anak-anak Jurchen dan menyuruh mereka untuk melarikan diri karena sebentar lagi para prajurit Milgnag akan menyusulnya kemari. Menyadari kematiannya sudah ada di depan mata, Hewonma mengeluarkan sorban bulunya, menandakan bahwa sebenarnya si kucing garong putih itu adalah dirinya.
Itu sorban kayaknya pernah dipakai hewan mak pergi ziarah ya. Dalam artian orang yang membunuh kedua orang tua Docon itu adalah hewan mak. Dengan berat hati sekaligus sedih, Docon pun kelihatannya sudah mengikhlaskan dan memaafkan hewan mak. Terlebih setelah melihat semua pengorbanan yang dilakukan hewan mak terhadap anak-anak Jurchen. Cerita terhenti setelah Sungju ternyata harus lenyap karena guci perwujudannya susah untuk diperbaiki. Kembali ke akhirat di mana Su Hong dan Gang Lim dapat hadangan dari para dedemit neraka. Kembali ke hewan ma yang teringat kata-kata Sungju sebelum ia pergi. Ketika kau merasa marah dan tidak mengerti, cobalah untuk membaca dan berpikir secara terbalik. Hewan ma pun membalikan tulisan Hyundong yang menulis kata Milgnag di bukunya, yang ternyata artinya Gang Lim. Milgnag dibalik berarti Gang Lim. Ya benar. Dari masa lalu Gang Lim terungkap bahwa ternyata saudara angkat Gang Lim itu adalah Hewon Ma. Dan Gang Lim lah orang yang mengutus Hewon Ma pergi ke selatan sekaligus orang yang telah membunuhnya. Namun tak hanya Hewon Ma yang tewas pada saat kejadian, Gang Lim dan Docon pun sama-sama tewas setelah Docon menusuk Gang Lim. Dan Gang Lim dengan tenaga sesaknya berhasil membunuh Docon. Mereka bertiga pun sama-sama tewas di tempat yang sama. Setelah mengetahui semuanya, Docon memutuskan untuk pergi menemui Gang Lim. Sempat mau bertanya, namun Su Hong terlebih dahulu mengajak Gang Lim untuk segera menyelesaikan pengadilan selanjutnya. Di pengadilan terakhir ini, Gang Lim kembali membawa saksi hidup, yakni Letnan Pak. Docon dan Hewon Ma pun mengintip jalannya sidang yang tentu saja dihadiri oleh Raja Chomro. Dipimpin oleh hakim yang mirip sekali dengan Hilir Petei, pengadilan pun segera dimulai. Sebelum ke Letnan Pak, Gang Lim terlebih dahulu menanyakan alasan Raja Chomro menyuruhnya untuk menjadi wali akhirat bersama Docon dan juga Hewon Ma. Dengan nada geram, Raja Chomro menjawab bahwa dia sengaja menyuruh Gang Lim bertiga menjadi wali akhirat untuk memberi waktu pada Gang Lim meminta maaf pada Hewon Ma. Namun sudah 1000 tahun berlalu, Gang Lim tidak pernah meminta maaf dan memohon pengampunan pada Hewon Ma dan juga Docon. Gang Lim pun menyangkut pautkan hal itu pada persidangan Su Hong. Dia mengingatkan Letnan Pak tentang penyelamatannya ketika terjadi angin puyuh di barak. Gang Lim menyelamatkan Letnan Pak tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memberi kesempatan pada Letnan Pak agar Letnan Pak meminta maaf dan mohon pengampunan pada Su Hong. Dinilai melakukan intimidasi pada saksi, akhirnya Hakim Hilir Petei membuka lubang neraka untuk Su Hong sebagai peringatan. Gang Lim kembali mengajukan pertanyaan pada Raja Chomro tentang ayahnya yang tewas tapi tidak pernah dituliskan di dalam buku sejarah. Sambil memutar kisah 1000 tahun yang lalu, Raja Chomro mengatakan bahwa seseorang telah menutupi kejadian itu. Gang Lim mengakui kalau seseorang itu adalah dirinya. Gang Lim sebenarnya mengetahui kalau waktu itu ayahnya masih hidup. Namun ia membiarkannya karena dia takut kekuasaan akan diberikan pada adik angkatnya yaitu Hewon Ma. Aduh, pamali siamane Gang Lim. Namun setelah sampai ke barak, dia baru menyadari kegoblogannya itu dan kembali mencari ayahnya. Namun ayahnya keburu tidak ada. Dan ia sangat menyesalinya sampai hari ini. Sembari memberikan contoh pada Letnan Pak, Gang Lim berharap Letnan Pak belajar dari kesalahannya waktu itu yang menyesal seumur hidup jika Letnan Pak tidak mau mengakui kesalahannya.
Akhirnya sembari berpacu dengan waktu, Letnan Pak pun mengakui kalau dia dengan sengaja telah membunuh Su Hong. Hakim Hiledepetei pun memutuskan Su Hong sebagai arwah yang pantas untuk diberikan reinkarnasi. Ketika pengacara akhirat ini pun akan membawa arwah Hurchon Sam setelah cucunya Hyundong lulus sekolah. Sambil memberikan tanda arwah mulia, Gang Lim berniat mengakui semua kesalahannya pada Hewon Ma dan juga Dochon 1000 tahun yang lalu. Namun karena mereka sudah mengetahui semuanya dari Sungju, maka mereka pun tak mau membahasnya kembali dan sepertinya sudah memaafkan kejadian itu. Di tempat lain, Hurchon Sam melihat berita bahwa saham obligasinya yang telah dibeli Sungju beberapa tahun lalu kini harganya meningkat pesat. Wah, mantap lumayan ya buat beli monyet. Su Hong yang tidak terlalu tertarik dengan reinkarnasi ditawari Raja Chomro untuk menjadi pengacara akhirat. Di scene terakhir kita juga bisa menemukan fakta bahwa ternyata Raja Chomro yang sering kita lihat itu adalah Raja Chomro jelmaan Gang Munjik, ayah dari si Gang Lim. Ketika Raja Chomro yang dulu telah pensiun, maka Gang Munjik diangkat menjadi Raja Chomro selanjutnya, meskipun tetap dengan wajah dan penampilan Raja Chomro yang dulu. Maka wajar saja ketika Gang Lim mencari ayahnya, Gang Lim sama sekali tidak menemukan jasad ayahnya di tempat peperangan itu, karena ternyata ayahnya sudah menyetujui untuk menjadi Raja Chomro selanjutnya yang mengatur dunia dan akhirat. Film pun selesai. Setiap agama pasti mempercayai adanya kehidupan setelah kematian. Seluruh perbuatan pastinya akan dimintai pertanggungjawaban di hari penghisaban. Jadi, manfaatkanlah waktumu sebaik-baiknya untuk kebaikan. Contoh kebaikan yang gampang dilakukan adalah dengan melakukan subscribe pada channel ini dan membagikannya pada orang-orang di sekitar kalian. Gampang, bukan? Saya Andreas Baok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memulai kebaikan. Tong poho subscribe ya.